Sampai dulu saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman dari selaku pengawas wilayah Teranggan gugus 2 yang tentunya berbilang selaku narasumber pada siang hari ini, ibu-ibu, para undangan yang terhormat pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di siang ini yang kesekian kalinya kita mengadakan kegiatan dari sekolah anak yang manfaat bagi pada siang ini ada workshop upgrading penggerak komunitas dalam sekolah bagi guru SD, SDN itu satu. Nah, terima kasih ramainya pada kesempatan siang ini. Semoga yang bersama mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat karena materinya adalah materi tentang komunitas belajar yang mana perlu saya informasikan bahwa komunitas belajar atau mobil di sekolah bagi sekolah yang komponen maksimal akan mendapat apresiasi dari pusat secara langsung. Seperti itu, jadi tolong jangan sia-siakan komponen yang ada di sekolah. Nanti materi secara lengkap disampaikan Bu Nilam. Berkaitan selaku pengawas, saya mohon 1-2 kata menyampaikan sesuatu kepada teman-teman demi suksesnya Kombel di Kota Mojokerto. Kepada Bu Ina kami persilakan. Masih acara kok. Kita ganti sebentar. Monggo teman-teman yang sudah masuk dulu. Monggo Bu Ika. Nggih, monggo aturan nggih. Monggo aturan. Monggo teman-teman. Monggo aturan di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bumi selaku Kepala Sekolah SDN 1, yang saya hormati beliau selaku pemateri pada pertemuan pokok siang ini. Ibu-ibu karena tak ada bapak ya saya tahu. Ibu-ibu yang berbahagia, tentunya kita paham betul bahwasanya saat ini sedang gembar-gembornya pemanfaatan komunitas belajar. Harapannya dalam komunitas belajar ini semua permasalahan yang ibu-ibu hadapi di dalam kelas atau di saat pengajar untuk kepala sekolah bisa dijadikan sebuah topik permasalahan. Angkatlah di dalam kompol dalam pertemuan-pertemuan ini, tapi tentunya yang berdampak pada peserta didik. Lek kemudian ngomongnya enak arisan piro ya, ngomongnya jenis komunitas, tapi belajar itu ganti komunitas arisan. Karena namanya komunitas belajar yang berdampak
pada peningkatan mutu pembelajaran, prestasi peserta didik, dan ujung-ujungnya adalah student well-being. Bagaimana kebahagiaan peserta didik dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini tentunya kita kan sering mendengar bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun peserta didik untuk mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi semampu ini difasilitasi oleh SDMIJ 1, monggo penjenengan punya unek-unek bagaimana dibuatlah sebuah tema topik untuk kombel-kombel ke depan. Misalnya, kok ono muridku sing turu ya? Nah, tanda-tanya, kenapa dia tidur? Jangan salahkan anaknya, dicari akar masalahnya. Nah, oh ternyata sebabnya dia merasa boring. Nah, kalau sudah boring berarti gurunya kurang menyenangkan. Nah, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dipecahkan dalam sebuah kombel. Jadi di sini monggo ditingkatkan intensitas kombel, masalah kapasitas nomor belakangan, karena kapasitas itu jumlah, tapi intensitas dan kualitasnya yang utama, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan prestasi peserta didik. Bagi satuan pendidikan otomatis meningkatkan mutu pendidikan di dalam satuan pendidikan. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina sudah memberi pesan kepada kita. Semoga wilayah Bu Enda semakin sukses ke depannya. Selanjutnya biar nanti Bu Mila terus memberi materi yang mana beliau harus dikirim ke Surabaya selama 3 hari biar nyampe semua ke Bapak Ibu, ke Ibu-ibu. Monggo sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Mila. Ada Bu Mila yang kami persilakan dan saya selaku pembawa acara. Nanti langsung ya Bu Mila, boleh ditutup nanti sama Bu Mila. Saya serahkan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gitu. Jangan pergi. Kalau apa? Beda bukan. Videonya di mana ya? Oh ya. Di Malaysia aja udah enggak di Amerika. Tadi yang familiar di sini. Teman-teman familiar setelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu ya. Kalau saya bilang cek, teman-teman, saya panggilnya teman-teman apa ibu ya? Teman-kawan ya.
Sosial baru sektor ya. Cek, kalau saya bilang cek, teman-teman di sini tepuk satu, cek satu, kalau cek berarti tepuk 2 kali ya. Cek, cek. Nah, sekarang kalau ke bawah ini ya. Nah, belum, cek belum. Oke. Cek belum, cek. Oke, terima kasih. Saya jadi kami. Nah, saya buka lagi itu begini. Lagi cek, belum. Halo kawan, bilang ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Ayo, 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata kiri. Bisa? 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata kiri. Oke. Kalau biasanya kalau teman-teman kan gitu ya, orang anak ya, colek-colekan sama temannya. Nah, sekarang setelah colek-colekan anak-anak biasanya apa? Tepuk. Ya, tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata kiri, sekali lagi. Satu lagi. Gitu ya. 1, 2, 3 sambil colek temannya nggak apa-apa. Kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata kiri, sekali lagi. Oke, kalau dicolek-colekkan anak-anak ngapain? Boleh berpul. Boleh. Ucapkan salam ya. Oke, yang terakhir satu. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, hari ini saya akan izin Bunda dan juga Bu Mei, saya sebenarnya suka ada di sini. Ya pun, tidak lihat siapa ya? Apa yang dibicarakan? Maaf, Bunda dan juga Bu Mei. Teman-teman, hari ini kita akan bagaimana sih mengupgrade ya penggerak komunitas belajar. Panjenengan di sini semua ditunjuk oleh kepala sekolah, berarti panjenengan dipercaya sebagai penggerak komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Jadi
Kepercayaan itu, amanah itu mau nanti bisa dikembangkan atau ditingkatkan kapasitasnya dalam sekolah pendidikan semua masing-masing, gitu ya. Sebenarnya latar belakang kegiatan ini itu adalah surat edaran. Ini saya mau tanyakan surat edarannya ya. Beberapa hari lalu itu sekolah mendapatkan surat pemberitahuan terkait komunitas belajar dalam satuan pendidikan sebagai gerakan peningkatan hasil belajar seperti yang disampaikan oleh Benar tadi. Saya sambil membaca di sini, nanti saya tanyakan surat edarannya bahwa pada seperti yang disampaikan Bu Endang tadi bahwa komunitas belajar itu fokusnya ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan pembelajaran mudik dan berpusat pada pembelajaran TPK. Dan poin penting dari satuan pendidikan ketika memilih komunitas belajar adalah berfokus pada 3M. Apa itu? Murid, dan apa ya? 3M apa? Fokusnya itu sebagai komunitas belajar ya. Jadi di poin ini surat edaran itu menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ini Kemendikbudristek akan memberikan apresiasi kepada komunitas belajar pada satuan pendidikan yang menginspirasi satuan pendidikan lain. Itu sudah ada di surat edarannya. Jadi teman-teman saya di sini surat edarannya, dan di situ benar surat edaran berikutnya di tanggal 18. Jadi surat edaran tadi tanggal 15, tanggal 17 ada surat edaran lagi terkait optimalisasi komunitas belajar. Jadi nanti teman-teman bisa bisa kalau di BLM itu sudah ada terkait info itu terkait pemberdayaan KDRI ya, bahwa kegiatan di komunitas belajar itu harus dioptimalkan, dan itu sudah ada panduan harian. Jadi ada buku saku komunitas belajar pemilu, ada buku saku komunitas belajar untuk kepala sekolah, dan juga buku saku untuk komunitas belajar pengawas. Jadi komunitas belajar itu nggak hanya guru aja gitu ya, tapi kepala sekolah dan juga bapak ibu pengawas juga dapat membentuk sebuah komunitas belajar seperti itu. Beberapa waktu yang lalu bapak ibu kepala sekolah juga mengisi instrumen komunitas belajar. Dengan instrumen itu ya, teman-teman bisa melihat pengisian instrumen formulir di PPN itu ada menyatakan bahwa pengisian instrumen itu paling cepat dilakukan 1 bulan sekali. Nah, jadi setiap bulan teman-teman bisa mengupdate sesuai dengan aktivitas yang ada di komunitas belajar, dan itu masih akan terbaca di kementerian. Itu yang dimaksud apresiasi ya. Oh, kok bisa sih komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini nanti terbaca oleh kementerian. Nah, seperti itu. Jadi melalui PMN. Komunitas belajarnya apakah harus terintegrasi pada? Nah, itu nanti kita akan kupas bersama. Iya. Diskusi. Ya, saya minum dulu. Teman-teman sambil minum ya. Nah, ini ya. Nah, ini surat yang terkait surat edarannya. Kalau yang pertama pada belakangnya yang ini, yang surat pemberitahuan pada stasiun ini kita belum presiden. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya,
di poin 5 bahwa tahun 2024 ini ada apresiasi bagi komunitas belajar satuan pendidikan yang dapat menginspirasi satuan pendidikan lain di Indonesia. Nanti bagaimana sih nanti bisa terbaca, nanti kita ikuti pada pembahasan berikutnya. Sekarang teman-teman tahu nggak sih komunitas belajar itu apa? Enggak. Ini sedikit aja ya. Kita eksplorasi dulu. Jadi kegiatan ini nanti alurnya merdeka ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah sedikit, kita belajar juga. Nah, alur kegiatan ini adalah merdeka. Mulai dari desa, kita mulai dari dulu. Apa itu komunitas belajar? Boleh deh saya tolong dituliskan yang sepengetahuan perjalanan aja. Menurut jalan pembeli itu apa sih? Nah, ambil 2 warna, ya, 2 warna, depan belakang, satu lagi di depan, di belakang. Ya, boleh dibantu saya. Warna. Kira-kira apa sih komunitas belajar itu menurut teman-teman semua yang ada di sini? Boleh izin boleh ditempel begini? Boleh ya? Oh ya, jadi saya jalan sini kan agak ke sana dulu. Nah, kalau sudah ditulis, oh boleh ya sambil mencari inspirasi boleh menghadap ke langit atau menghadap ke hias. Kalau ada sesuatu gitu kan, biasanya itu sih kalau mendapatkan inspirasi. Bunyinya tidak jelas. Sudah? Kalau sudah, saya mau next. Kegiatan yang kedua, ya, jadi nanti S2 jalan-jalannya. Itu nggak pakai apa ya? Yang kedua, tadi yang pertama sudah, sekarang makna yang kedua, kegiatan apa yang biasa teman-teman lakukan di dalam komunitas belajar? Pasti teman-teman di sini komunitas belajarnya sudah terbentuk ya. Tinggal menguatkan saja kapasitas penggerak komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Nah, kira-kira kegiatan komunitas belajar apa? Boleh beda warna, banyak itu tambah kertas boleh tambah kertas. Saya tidak cukup ini 1 lembar boleh, 1 kertas ini 1 kegiatan boleh. Sudah? Belum. Ini kan sambil mencari inspirasi gimana gitu. Kalau sudah boleh minta tolong di printer, ayo jalan-jalan di tanggal di sini. Nah itu ya. Teman-teman, kegiatan komunitas belajarnya boleh macam-macam ya, sesuai yang sudah dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Boleh tulis banyak-banyaknya, atasnya kalau mau nambah boleh silakan.
Nah, ini kalau sudah boleh ditulis di bantu saya menempelkan di kertas yang sudah di. Jadi pertanyaan pertama tadi pertanyaan apa sih komunitas belajar itu? Kita akan pilih kertas penilaian dulu. Sedangkan kegiatan komunitas belajar bisa dibantu menempel di kertas yang warna hijau. Terus mas? Tidak apa-apa, tidak ada salah. Iya, saya sudah dilakukan aja, setahunnya aja, tidak usah terlalu panjang, definisinya juga tidak masalah. Simpel saja. Justru itu nanti yang membuatnya ya. Sudah? Boleh dibantu ditempel di kertas? Ayo. Ya. Buat aja namanya. Nah, ini kita ada beberapa ya. Nah, enggak apa-apa. Freestyle juga. Boleh kembali. Enggak kembali juga enggak apa-apa. Freestyle boleh. Oke, di sini beberapa yang sudah menempel. Terima kasih. Oh iya, boleh, sangat boleh. Saya ingin bacakan ya hasil kreasi teman-teman yang ada di sini. Apa sih komunitas belajar itu? Nah, ini saya membaca ada yang memiliki kesamaan, ya. Jadi ada kata kunci. Oh, sebenarnya. Ada kata kunci yang saya garis bawahi dari tulisan dari ini, yaitu sekumpulan dulu, sekelompok dulu, kemudian sekelompok BTK, sekelompok pendidik, terus sekumpulan beberapa pendidik, kelompok individu dan kelompok pendidik, kelompok guru dan tenaga kependidikan. Yang ini sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Itu kata kunci yang pertama yang saya dapatkan. Kemudian ada lagi kolaborasi, terus kolaborasi juga. Terus ada lagi saya melihat kata kunci tujuan yang sama, tujuan, terus kerja dual,
terus kemudian juga peningkatan kualitas belajar bersama, pembelajaran pendidikan, pelayanan pendidikan. Nah, itu. Kemudian untuk kegiatan komunitas belajar di sini saya bacakan ada diskusi berbagi praktik, kemudian penyusunan KSP, perangkat ajar PBG, strategi pembelajaran, kemudian aksi nyata BKMN, terus melibatkan identifikasi pelayanan strategi, KKB antar guru, sharing, diskusi, menyiapkan modul ajar, rapat seputar pembelajaran, dan berdiskusi masalah pembelajaran. Dari jawaban teman-teman tadi, kira-kira kita sudah bisa menyimpulkan ya. Kita kembali ke sini, kita identifikasi bahwa untuk kegiatan komunitas belajar itu yang kita ikuti selama ini ada komunitas belajar sekolah, komunitas belajar sekolah, dan komunitas belajar internet atau yang ada di dunia. Mari kita identifikasi bersama-sama ya. Ada yang mau membantu saya mengidentifikasi barangkali dari jawaban 15 teman-teman ini ada yang mau membantu saya. Boleh sama Bu Fitri, nah biar cepat sama Bu Novi boleh. Ini identifikasi mana kegiatan dari kelompok teman-teman yang ada di sini ini tadi yang bisa dilakukan di komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar angkos ini ya dibaca. Boleh diambil semuanya Bu. Nah, ini saya dibantu teman-teman ya. Yang lebih luas lagi bisa diletakkan di atas sekolah atau dalam desa. Sudahnya. Lagi saya dibantu. Kegiatan komunitas yang teman-teman lakukan di sekolah ya. Nah, ini diidentifikasi oleh teman kita Dolobi, Bu Fitri, dan juga Indra. Ya, ini. Teman-teman boleh sambil makan. Dalam sekolah. Nah, ini sudah kita dapati. Nah, ini kita hanya ber-15 ya teman-teman. Di sini 1, 2, 3, 15 ya. Ber-15 tapi kita sudah bisa mengidentifikasi komunitas belajar kegiatan komunitas belajar mandiri semua yang sudah teman dengan lakukan. Ternyata itu bisa dilakukan dalam komunitas belajar yang ada di dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar mandiri. Seperti itu. Jadi kegiatan komunitas belajar yang selama ini kita lakukan itu bisa dilakukan di 3 jenis komunitas belajar. Seperti itu. Ya. Nah, ini komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini tadi alasannya apa? Bu Fitri kok tadi dilakukan di dalam sekolah? Tadi ada rapat
Tidak dengan kerja. Oke, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Bu Fikri bahwa komunitas belajar dalam sekolah itu anggotanya memang pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi enggak pendidik aja, tapi teman-teman tenaga kependidikan itu juga bisa belajar berkolaborasi dalam komunitas belajar yang ada di dalam sekolah kita. Ya, karakteristiknya seperti apa sih kalau dalam sekolah? Tentunya ruang lingkupnya seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, bahwa itu dikembangkan dalam lingkup sekolah seperti itu. Kemudian dijadikan dasar untuk peningkatan hasil belajar murid kita sendiri. Kalau yang dianggap sekolah dan daring itu lebih luas lagi. Jadi anggotanya itu antar satuan pendidikan, tidak hanya di dalam satu daerah, bisa juga antar daerah seperti itu. Kalau yang di daring bisa melalui BNN. Tadi ada teman-teman, ini ada dua teman yang menyebutkan bahwa kegiatan komunitas belajar yang ada di dalam daring itu contohnya seperti workshop pembelajaran yang saat ini kita lakukan dan juga penyelesaian BNN seperti itu. Nah, ini ya seperti itu. Jadi fokus topik pembelajarannya pada peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan juga kesepakatan anggota komunitas belajar. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kegiatan yang ada di sekolah kita itu bisa disalurkan di 3 macam ini. Nah, ini betul sekali ya. Tadi kata kuncinya apa? Kelompok pendidik dan tenaga pendidikan, terus ada juga belajar bersama, terus terjadwal, nah ini rutin dan berkelanjutan, terus meningkatkan kualitas belajar dan berlandaskan pada 3 isu besar. Nanti kita belajar 3 isu besar apa sih yang ada di komunitas belajar itu, dan juga 5 dimensi yang terjadi di jangka dan yang mengembangkan kapasitas bergerak komunitas belajar. Seperti itu. Jadi ada siklusnya, gitu ya. Jadi kalau komunitas belajar yang disampaikan oleh Bu Endang tadi nggak masalah, arisan atau makan-makan gitu kan, nggak seperti itu. Tapi ada kata kuncinya ini, semangat belajar bersama, berkolaborasi, kemudian meningkatkan kualitas dan rutin atau yang teman-teman tulis di sini terjadwal, seperti itu. Itu kata kunci dari komunitas belajar. Nah, ini 3 isu besarnya. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Jadi kegiatan komunitas belajar yang ada di dalam sekolah itu memang berfokus pada 3M. Apa tadi teman-teman? Terus kemudian panjenengan semua harus membudayakan kolaborasi. Jadi keinginan untuk berkolaborasi bersama teman-teman itu harus ada. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar murid. KM ya. Seperti itu teman-teman untuk yang 3 itu besarnya. Berarti tiap 1 minggu harus ada komplit. Idealnya seperti itu. Kemarin di BPBD disampaikan berarti idealnya kalau komunitas belajar itu kapan sih dilakukannya? Jadi secara rutin 1 minggu sekali dalam jam kerja ya, bukan di luar jam mengajar tapi dalam jam kerja seperti itu. Terus dilaporkan. Ya, bagaimana sih bisa terbaca? Nah, nanti kan tadi ada apresiasinya ya, supaya terbaca itu teman-teman bisa yang pertama tadi pengisian instrumen oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya nanti akan melihat komunitas belajar selama 1 bulan ke depan ini, 1 bulan kemarin itu sudah ngapain aja sih? Apa ada peningkatan? Itu yang pertama. Dan yang kedua bagaimana? Melalui aktivitas komunitas belajar seperti ini yang ada di BNN. Ya, kita bisa melakukan kompil melalui hybrid, jadi offline maupun dari bisa hybrid ya, bisa 2. Ini teman-teman yang ada di dari ini juga ada seperti itu. So hybrid. Yang ketiga, melaporkan kegiatan komunitas belajar teman-teman melalui video praktik atau berbagai praktik ya. Jadi komunitas belajar itu enggak harus
selalu online. Offline pun juga bisa, teman-teman. Jadi offline dilakukan kemudian dilaporkan. Jadi video berbagi lebih baik bisa dilaporkan kegiatan aktivitas apa, tentang peningkatan apa, seperti itu. Atau laporan itu bisa dilaporkan dalam bentuk PDF. Bisa. Nanti teman-teman bisa melihat berbagi praktik baik ya. Ada di menunya memang itu yang berbagi praktik baik ya. Karya saya itu salah satunya itu. Teman-teman bisa melakukan itu di dalamnya. Jadi nanti aktivitas yang ada, komunitas belajar yang ada di kota Mojokerto ini pasti bisa terlihat aktivitasnya. Nanti dari tadi apa ya? Fokus pada pembelajaran, berkolaborasi, dan yang ketiga berorientasi pada hasil belajar. Nah, teman-teman ketika melakukan kegiatan pembelajaran sekolah, teman-teman harus dasari dengan 4 pertanyaan kritis. Ya, 4 pertanyaan kritis itu apa saja? Nah, ini yang pertama, apa yang kita harapkan dari murid pelajari? Nah, apakah kegiatan kita itu sudah mencapai tujuan pembelajaran? Apakah langkah kegiatan kita itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan? Seperti itu. Apakah metodenya itu sudah betul? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu muridnya ini sudah belajar? Itu pasti akan terlihat di aktivitas kegiatan pembelajaran atau hasil belajarnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon kita kalau ada yang nggak belajar? Nah, ini berarti menyasar pada strategi, metode atau model-model pembelajaran yang kita lakukan saat melakukan kegiatan pembelajaran, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana memperkaya murid yang sudah mahir. Ini berkaitan dengan sumber belajar yang kita tawarkan dan kita sajikan kepada anak-anak ketika belajar. Jadi ketika mau melakukan proses belajar ada dasarnya ini, ada 4 pertanyaan ini yang harus kita jawab. Kalau memang modelnya membahas terkait fokus pada pembelajaran, gitu ya. Kalau PBD, kalau PBD lain lagi, ya itu berarti pengelolaan aset yang ada di sekolah kita. Nah, kalau fokus pada pembelajaran, ada 4 pertanyaan ini yang harus kita jawab bersama teman-teman. Jadi pendidikan tidak harus menjadi superman untuk menyiapkan anak-anak atau membuat anak-anak menjadi semakin pandai. Tapi ada teman-teman semua yang ada di satuan pendidikan kita yang bisa kita ajar atau kolaborasi ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi pertanyaan ini yang didasari kalau mau kita fokus pada pembelajaran. Dari sini ada yang menanyakan? Oke ya, kita lihat dulu. Nah, membudayakan kolaborasi. Jadi ketika kita ingin membudayakan kolaborasi anggota komunitas belajar yang ada di sekolah kita, itu kita harus menciptakan pemahaman bersama. Kemudian kita harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab bahwa peningkatan hasil belajar siswa itu adalah tanggung jawab semuanya, tidak hanya kepala sekolah saja, guru kelasnya ajar. Jadi kegiatannya juga bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi kolaborasi semua CTK yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, kolaborasi ini harus menciptakan dan menghadirkan suasana belajar yang ramah guru dan juga ramah anak. Seperti itu. Jadi saling tergantung satu sama lain. Ini yang besar yang kedua. Jadi bagaimana cara membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif itu ada tiga poin seperti ini. Tidak ini besar yang ketiga adalah berorientasi pada hasil belajar murid ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di surat edaran pengertian dari komunitas belajar ini bahwa komunitas belajar itu dilakukan dalam satu siklus inquiry.
Siklusnya empiri itu meliputi ini refleksi awal, saling bertanya, kemudian bersama-sama merencanakan pembelajaran yang baik, terus kemudian merencanakan model apa yang cocok seperti itu. Kemudian yang kedua implementasi, bagaimana mempraktikkan perencanaan pembelajaran yang sudah kita bersama-sama, saling berbagi praktik baik, saling berkolaborasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi bersama, melihat sejauh mana perencanaan yang sudah kita buat tadi itu berhasil dan bagaimana tindak lanjutnya, dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Yang berikutnya terakhir ini 5 dimensi. Nah, 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar di sekolah kita. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini nggak harus kepala sekolah aja ya, tapi bisa ketua komunitas belajar atau panjenengan yang sebagai penggerak komunitas belajar. Jadi nggak harus kepala sekolah. Jadi semua orang di kepemimpinan yang saling mendukung ini bisa ikut andil dalam peningkatan kapasitas komunitas belajar. Dan itu nilai-nilai dan visi bersama, nilai saling menghargai, nilai-nilai kebersamaan, kemudian nilai toleransi, seperti itu. Jadi mulai tidak menyembunyikan ilmunya sendiri, itu juga nilai berbagi kepada teman, itu yang harus kita bangun bersama di komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kolektif dan penerapannya ini tentunya terkait bagaimana kita berbagi praktek baik bersama teman-teman. Nah ini ya, pembelajaran kolektif, jadi saling mendukung atau saling berkolaborasi dalam pembelajaran. Kemudian ini yang berbagi praktik baik, dan yang terakhir adalah kondisi mendukung. Kondisi ini terkait boleh sarana prasarana atau kemampuan IT teman-teman atau kemampuan teman-teman dalam ilmu pengetahuan tertentu atau model pembelajaran tertentu. Itu harus saling kita bisa saling berbagi atau kita kolaborasikan bersama teman-teman yang ada di sekolah. Seperti itu teman-teman, terkait tadi ada 3 besar tadi apa? Fokus pada pembelajaran, yang kedua kolaborasi dengan tanggung jawab, dan yang ketiga terorientasi pada hasil. Seperti itu. Dari sini ada yang tanya kan? Sebelum kita akan bermain-main nanti materinya saya share ya. Kita sudah ada pilihan PR tadi E ya, tadi eksplorasi konsep, sekarang kolaborasi. Ini kita akan membuat apa ini? Nah, teman-teman hari ini akan saya bagi ya, saya bagi kertas membuat model diagram pen seperti ini, nanti yang besar lingkarannya ya. Terus kemudian saya akan membagi aktivitas. Jadi aktivitas yang mungkin ada dalam sebuah komunitas belajar serta pendidikan. Nanti teman-teman akan mengidentifikasi seperti ini dari tadi, Bu Fitri, Bu Novi, dan juga Bu Indra. Tapi ini yang ideal, menuju ideal, dan yang belum ideal. Nah, saya bagi ya, pokoknya boleh satu begini, boleh bebas, boleh begini, boleh, kita bisa aja. Mau yang seperti apa kelompoknya? Ya, boleh. Ini nomor satu ini satu gerak, iya satu gerak ya. Mau yang apa? Idolnya boleh diambil. Kelompok 1, kelompok 2 yang ada di sebelah sini itu anggotanya yang mana 9. Ini saya sudah mulai KR. Nah, ini ya. Buka isinya. Buka isinya.
Amplop THR. Iya, amplop. Ini sebetulnya yang buat apa? Silakan teman-teman maju ya. Maju membuat jawaban seperti ini. Teman-teman mengidentifikasi bahwa aktivitas yang sebaliknya tadi mana yang ideal, mana yang ideal, dan mana yang belum ideal. Ini sebenarnya gimana sih? Nah, kembali ke slide berikutnya. Yang ideal itu ini, yang dianggap ideal. Jadi yang cocok, apa yang bagus, apa yang sesuai lah ya. Itu sesuai tapi yang kita terapkan, betul ya. Terus kemudian yang area belum ideal itu kegiatan komunitas belajar atau aktivitas yang memang tidak sesuai atau tidak tidak cocok untuk komunitas belajar ya. Kemudian yang ketiga, yang menuju ideal ini yang bagus, yang sudah kita terapkan. Nah, ini awas terbaik biasanya. Ya, kembali. Iya, kembali. Biasanya kembali kalian ini ya. Hati-hati dengan yang ideal dan menuju